Ya, Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita lanjut kembali sebelum ke Mas Nyarwi. Sudah bergabung bersama kami ada Yandri Susanto, ini Wakil Ketua Umum PAN. Selamat pagi Mas Yandri. Selamat pagi Mas Bayu, Assalamualaikum. Oke, Mas Yandri, soal isu 2 poros, 3 poros, bagaimana PAN menanggapinya? Apakah ini sesuatu yang masuk akal? Ataukah mungkin ini menjadi sesuatu yang sulit terwujud? Masuk akal dan sulit terwujud itu Mas. Jadi masuk akal karena dalam dinamisasi demokrasi itu biasa, ya kan? Apalagi belum ada satu pasangan pun yang mendaftar ke KPU atau waktunya masih cukup panjang, 1 bulan lagi masa pendaftaran ke KPU. Jadi semua kemungkinan bisa terjadi. Ya bisa 2 poros, bisa 3 poros. Artinya kalau 3 poros sekarang ada yang tergoda atau ada yang loncat, tapi menurut saya kalau yang paling rawan itu justru koalisinya Pak Jazilul menurut saya. Karena kalau PKB tiba-tiba ditawari cawapresnya Ganjar misalkan, itu Anies nggak berangkat. Tapi kalau di Pak Prabowo kan koalisinya sangat gemuk. Jadi kalaupun ada yang andaikan ya, ada yang pindah koalisi itu tetap Pak Prabowo masih memenuhi syarat. Atau PDIP, kalaupun P3 misalkan loncat, itu PDIP tetap bisa berlayar. Tapi kalau di koalisi perubahan, perubahan dan berkelanjutan kali ya, karena ada PKB dan Nasdem di situ. Jadi menurut saya Pak Jazilul kalau tiba-tiba ditawari sama Ganjar mungkin lebih menarik itu. Jadi Aniesnya nggak berangkat. Jadi 2 poros itu masih memungkinkan, tapi sulit terjadi. Nah, kalau di internal koalisi Indonesia Maju sudah pasti final itu Pak Prabowo sebagai calon presiden. Nah, wakilnya memang belum, ya karena belum diputuskan dan waktu masih cukup. Dan Pak Prabowo tidak kekurangan stok untuk jadi stok untuk mencari calon cawapres. Misalkan PAN dengan Erick Thohir, ya ada Golkar dengan Pak Erlangga atau entah nama lain. Nah, oleh karena itu kalau porosnya koalisi Indonesia Maju, kita pastikan Pak Prabowo menjadi capres. Nah, maka saya bilang tadi dari awal koalisi 2 poros ini masuk akal tapi sulit terwujud. Apalagi misalkan kalau benar-benar PKB solid dengan caiminnya ke Anies, ya itu berarti Anies berangkat. Tapi kalau tiba-tiba Pak Jazilul tergoda dengan Ganjar, ya nggak berangkat nih Anies, ya kan? Karena ya biasa hitung-hitungan mana yang paling memungkinkan untuk menang. Nah, maka lontaran Pak Jazilul ini sahabat baik saya ini, kemungkinan 2 poros itu bisa terjadi, tapi sulit terlaksana bila mana 3 poros yang ada sekarang ini benar-benar mantap dengan keyakinan capresnya. Misalkan Anies, ya mantap dengan Caimin, ya Ganjar dengan siapa, nanti Prabowo dengan siapa, itu sulit. Tapi yang paling gampang tergoda itu menurut saya koalisi perubahan, karena kalau loncat 1 kaki, nah itu hilang tuh peluang Anies, ya kan. Tapi kalau di koalisi Indonesia Maju loncat 1 atau loncat 2, masih ada kemungkinan Pak Prabowo itu tidak terganggu untuk presiden threshold 20%. Termasuk Pak Ganjar, karena PDIP bisa mengusung sendiri. Jadi kita berharap menurut saya ya 3 poros itu bagus, karena pilihan rakyat akan semakin banyak. Kemudian gesekannya atau benturan di akar rumput mungkin tidak terlalu seperti cebong dan kampret. Tapi kalau misalkan nanti 2 poros, ya penentunya menurut saya Pak Jazilul nih penentunya. Gitu, baik. Poinnya kita sudah dapat Bang Yandri. Kalau Bang Yandri bilangnya adalah mungkin iman yang masih bisa digoyang itu adalah di koalisi perubahan gitu ya. Tapi kita tanya lagi ke Mas Yarwi dulu ya. Mas Yarwi kalau melihat ya tadi dari Bang Yandri sudah ada, dari Gus Jazilul sudah ada, dan dengan konteks yang ada saat ini mungkin nggak sih 2 poros gitu? Ya, secara normatif ya Bayu ya, dan juga secara empirik. Kalau ditanya mungkin itu mungkin. Kenapa? Ya karena kan belum pasti di dokumen resmi ke KPU, maka masih bisa berubah gitu. Pertanyaannya kan peluangnya seberapa besar kan gitu. Kita kan ngomong probabilitas di sini ya, seberapa besar. Kalau misalnya ya, saya ditanya ya, saya sebagai analis ya, kalau menurut saya sampai hari ini ya, itu kecil kalau hanya 2 poros. Kenapa? Saya punya argumen yang agak berbeda. Apa tuh? Yang berbeda dengan Gus Jazil. Kalau Gus Jazil dengan argumennya, saya setuju dengan argumennya gitu. Tapi saya sendiri punya pendapat yang berbeda ya. Saya juga setuju dengan Bang Yandri dengan argumennya, tapi saya sendiri punya pendapat yang berbeda. Mas? Nah di sini adalah begini. Pertama, tentu saya yakin ya Pilpres itu elit sendiri itu juga pengen punya kesempatan. Ya kesempatan berkontestasi di sini gitu loh. Dan tidak mau kehilangan juga yuk peluang-peluang untuk masuk ke dalam
koalisi kemudian mendapatkan peluang jadi bakal calon presiden dan wakil presiden, khususnya cawapres di sini ya. Nah, di kubunya misalnya kubunya Mas Zazil ya, saya yakin Caimin tetap ya yang pasti-pasti saja misalnya begitu ya, dengan Anies ya di situ satu blok. Tadi Mas Yandri mengatakan kalau misalnya PKB hengkang, mungkin yang kalau PKB hengkang memang tidak memenuhi syarat PKS, tetapi apakah ada tawaran yang lebih konkret? Itu mungkin ya, itu pertanyaan sendiri loh itu ke Mas Ganjar maupun Pak Prabowo. Yang kedua misalnya di kubunya PDIP gitu ya, di sana juga sudah ada nama-nama yang digodok gitu ya, di kubunya ini. Nah ini juga saya lihat peluang-peluang ini bakal cawapres dan ketua umum itu saya kira juga mereka akan memikirkan apakah kalau hanya 2 poros peluangnya hilang dong kan gitu. Ya, betul. Nah jadi ada ego dari partai politik juga ya? Tidak hanya partai politik saja, elit-elitnya ya? Elit-elit yang punya peluang gitu ya. Nah, yang kedua itu juga saya kira juga masyarakat ini Bayu, Ratih, itu juga saya kira pengen mendapatkan kesempatan untuk bisa memilih lebih banyak gitu loh. Betul. Nah, kadang-kala kan begini, apakah ada jaminan gitu ya bahwa nanti misalnya kalau hanya 2 poros itu maksudnya adalah Pak Ganjar dan Prabowo atau Prabowo Ganjar ini fix. Ini kan juga belum fix kan gitu. Kalau misalnya itu dan itu kan masih kemarin aja kita lihat ya perdebatannya nggak selesai. Nah, kalau misalnya dalam konteks ini misalnya blok saya yakin nanti kemungkinan misalnya di kubu Mas Ganjar cawapres ini yang pingin ya. Saya nggak terakomodasi, sama juga di kubunya Bang Yandri misalnya ya, yang cawapres nggak terakomodasi, dan partai-partai dan ketum-ketumnya misalnya. Nah, apakah kemudian akan berhenti saja? Kan tidak, malah akan formasi koalisi juga, tidak. Kan, tapi mungkin yang poros yang balik lagi ketiga, jadi dari maunya 2 keluar lagi jadi 3. Akhirnya 3 lagi. Ya kan gitu, itu dinamikanya akan kemungkinan terus terjadi. Berbicara mengenai 2 poros atau 3 poros, 2 poros, tapi kita kayaknya kalau 2 segmen kurang ya, harus 3 segmen. Tapi sayang sekali Mas Nyarwi dan juga Gus dan juga Mas Yandri, kita waktunya sangat singkat sekali. Ini terima kasih banyak untuk informasi dan juga kehadirannya. Sehat selalu semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, nanti kita juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Sesaat lagi ya, di Apa Kabar Indonesia Pagi.